Domo, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di Didit Novianto Channel. Lagi-lagi hari ini kita akan membuat suplemen untuk kelas dasar konstruksi, dasar struktur konstruksi bangunan. Dan tentunya buat kalian juga yang mau belajar tentang arsitektur. Tema kita kali ini adalah pintu, jendela, dan dinding. Pertama kali saya datang ke Jepang dulu, yang paling terasa dari rumah tempat tinggal saya adalah sebagian besar di sini berbentuk apartemen ya, bukan seperti di Indonesia yang kebanyakan adalah detached house atau rumah tunggal ya, rumah tapak tunggal di atas tanah. Walaupun ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Apartemen saya sekarang ini kira-kira luasnya antara 50 sampai 60 meter persegi. Buat saya yang paling terasa sekali pas pertama kali tinggal di sini adalah pintunya gitu. Jadi sebagian besar pintu dari rumah ini adalah pintu geser. Bahkan di belakang saya ini seperti pintu ya, tapi ini sebenarnya bukan pintu ke ruangan lain, tapi ini adalah lemari yang jadi satu ya, lemari pakaian ya, jadi satu dengan dinding. Jadi sudah satu set ya. Jadi itu memang tidak terlalu banyak furnitur untuk apartemen ya, untuk menghemat penggunaan ruangannya. Jadi semuanya sudah fix gitu. Termasuk ini juga tempat penyimpanan gitu ya. Nah, ini semua geser ya, semua geser dan bahannya sangat ringan sekali. Bisa kalian lihat nih, kalau ada getaran sedikit akan bersuara ya. Selain pintu, tentunya jendela juga semuanya geser ya. Geser, lihat dari luar geser semua. Di daerah apartemen semua di sini. Satu-satunya pintu yang berengsel adalah pintu depan ya, pintu utama, pintu masuk ke rumah. Ini yang berengsel ya. Selain itu, sisanya adalah pintu geser. Nah, ada 3 jenis pintu geser di apartemen sederhana saya ini. Tentunya adalah yang paling saya suka, yaitu pintu kayu ini ya. Ini yang model kayu. Jadi di depan itu ada ruang kerja gitu. Sorry lagi berantakan soalnya mau pindahan ke Indonesia. Kemudian ada pintu geser juga ke arah dapur. Dia pakai kaca seperti ini ya. Nah, ini cakep nih kalau ada matahari sore dari sana, kayak sedikit romans gitu ya. Ini cakep. Cuman memang harus hati-hati ya, karena ada anak kecil gitu ya, suka nabrak. Ini seringkali kita buka, guys. Kecuali kalau memang butuh privacy ya, kita tutup aja gitu seperti ini. Tuh. Satu lagi pintu fusuma ya, jadi dia kertas gitu ya, kertas tebal ya, cukup tebal. Jadi dia sangat ringan ya, ringan banget. Bahkan anak kecil pun bisa gitu ya geser. Nah ini dia nggak pakai roda gitu loh, dia nggak pakai roda di sini. Yang pakai roda adalah yang pintu kayu ini dan pintu kaca ini, karena dia memiliki berat ya, jadi dia pakai roda di bawahnya. Tapi untuk pintu kertas ini dia nggak perlu roda, jadi sistemnya dia hanya menggeser aja gitu di bawah. Cukup unik nih pegangan tangannya, membulat gitu ya, jadi hanya pakai jari tarik. Menarik sih. Nah unik ya, ketiga pintu tadi yang beda material tadi itu kusennya sama. Jadi kusen yang kita pakai di sini itu menyatu dengan rangka dindingnya gitu. Jadi ada dinding tebal, ada dinding luar ya yang berhubungan dengan luar langsung, dan ada dinding dalam. Nah dinding dalam ini hanya berupa plex aja, semacam triplex itu ya, dari kayu, dan kerangka-kerangkanya juga dari kayu. Pintu yang dari kertas ini gampang banget dicopot ya. Jadi kalau ada acara macam rame-rame di rumah gitu, kita masukkan banyak orang, kadang kita copot aja untuk memberikan kesan lega gitu ya ke rumah. Jadi semacam open plan gitu. Nah misalkan ini saya mau lepas, tinggal saya angkat ya. Nah, jadi luas begini. Sebenarnya ruangan ini juga ada pembatas ya. Ada fusuma di sini, ada pintu geser di sini, 2 pintu geser. Jadi semua ruangan bisa ditutup sesuai keperluannya. Tapi kita lebih suka terbuka ya, karena di rumah cuman bertiga, jadi ya makin luas makin lega gitu ya kalau untuk saya sendiri. Tapi kalau untuk orang Jepang mungkin ya ada yang memilih ditutup saja gitu ya, karena alasan cuaca dan lain-lainnya. Kadang kalau musim dingin kita perlu menutup semua, tapi ketika musim panas kami memilih untuk membuka semua biar long gitu ya.
satu lagi sebenarnya ini bisa dibilang pintu tapi juga jendela ya. Ini menuju ke arah balkon luar ya. Jadi semuanya geser ya. Tapi ini terbuat dari aluminium ya. Ini YKK kalau nggak salah. Ditempelin stiker. Detailnya itu simpel sekali ya. Jadi si tukangnya ini hanya membuat sambungan beberapa kayu yang didesain sedemikian rupa. Yang penting si pembatas tadi, partisi tadi, pintu geser tadi bisa masuk gitu ke atas ini ya. Jadi ada dua pintu kan. Nah ini kira-kira berapa senti ya kira-kira ya? Mungkin ini 1 sampai 1,5 senti. Ini tebal, ini mungkin 2 senti kan ya, 2 senti ya. Udah simpel banget. Nah ini bukan kusen tapi ini sekaligus struktural ya buat dinding kayunya gitu ya. Tapi kalau ini atasnya ini adalah struktural, ini beton ini. Tapi mereka menyambungnya dengan kayu ya. Jadi seolah bahannya sama tapi sebenarnya berbeda. Nah di bawahnya seperti apa? Di bawahnya seperti ini. Nah dia pakai semacam rel gitu ya, bukan rel ya, ini dari bahan plastik ya, bisa dibeli di home center terdekat. Udah, jadi sistemnya dia hanya menggeser sih bagian bawahnya tadi. Yuk kita lihat bagian bawahnya seperti apa. Ini contoh pintu yang sudah kita lepas tadi ya. Dia hanya profilnya hanya sebatas agar tidak licin aja ya, jadi lebih ke ada bergerigi gitu ya, dibuat sedemikian rupa biar tangan kita nggak kepleset kalau mengangkat dan lain-lain. Nah bawahnya hanya dikasih seperti ini ya. Ini bagian bawah ya. Bagian bawah hanya kayu aja, jadi dia memanfaatkan pergeseran gaya gesek dari kayu dan plastik ya. Dan ini dihalusin aja lurus gitu. Jadilah bergeser dia seperti itu. Cuman memang jadinya namanya kertas ya, gampang sekali rusak. Nah, ini cuman ya kalau rusak tinggal sebenarnya tinggal mengganti kertasnya aja gitu, dan rangkanya tetap kuat ya. Jadi sistem rangkanya sama seperti yang pintu kaca tadi ya, kotak-kotak seperti itu, kemudian ditutup sama kertas. Nah, ini gara-gara ya namanya bocah ya, dan anak kecil ditendang lah, kejedot apalah gitu ya. Nah ini profil atasnya ya, jadi dia menyesuaikan dengan cekungan dari kusennya tadi ya. Tapi di sini ada muncul ketebalan yang tetap sampai sini agar tidak jatuh ya, tidak lepas ya, tidak mudah lepas. Gitu deh, sederhana sekali sistemnya. Ini untuk handle-nya ya, jadi melingkar aja gitu ya, dan ada kedalaman. Ini kita pakainya ya paling menggunakan 2 atau 3 jari gitu, geser itu aja ya. Kadang 1 jari juga cukup sih. Tapi repotnya ini kalau sambil bawa barang gitu, misalkan 2 tangan penuh gitu ya, kanan kiri bawa piring gitu, agak susah membukanya. Nah ini yang salah satu yang saya suka juga ya, dia untuk handle tangannya dia minimalis ya, jadi cukup plastik ditanam ke dalamnya, cekungan. Ini juga pakai jari aja untuk buka. Nah ini sistem kotak-kotak, struktur framenya ini juga sama seperti yang kertas tadi ya, cuman ini memang dirancang khusus untuk kaca, jadi dia butuh ketebalan yang lebih untuk menjaga kacanya ya. Jadi ini memang lebih berat daripada yang kertas tadi, tapi tidak perlu kekuatan yang lebih juga ya. Cuma untuk 2 pintu kayu ini yang lebih berat ini, dia memang pakai roda di bawahnya, jadi rodanya sangat kecil ya, tapi dia tetap pakai plastik ini ya. Nih, ini campuran plastik dan karet ya, jadi dia pakai roda di dalam sini, nggak kelihatan, kecil sekali rodanya. Ini profil ke bawahnya ya, jadi memang agak sedikit ada perbedaan lantainya ya. Mungkin itu ya salah satu ciri khas pintu geser ya, jadi
ada peralihan di lantainya ya, ada perbedaan di lantainya. Cuman ya kadang kalau yang bagus ya mereka bisa mengatasinya. Jadi benar-benar presisi antara lantai dan kusennya ini. Satu lagi ini juga sama ya, ini jauh lebih berat. Ini juga bisa dipasang dan lepas ya untuk ruang kerja di depan ya. Kalau saya, hebatnya dia sangat presis sekali ya, karena kayu ya, jadi lebih mudah dibentuk dan sehingga bisa rapat gitu ya. Jadi kalau saya lagi kerja di depan gitu, walaupun rumahnya kecil, kadang anak di ruang keluarga gitu nggak kedengeran gitu saya ngomong apa, karena cukup kedap suara juga gitu ya. Nah bagusnya juga dia dilengkapi dengan kaca juga di sini, jadi cahaya dari jendela situ dan jendela sebelah sana bisa tetap masuk gitu, jadi kesannya nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu tertutup. Jendela juga simpel ya, kadang kalau jendela sudah ada dari sananya ya, dari kontraktornya ya, jadi karena ini 4 musim ya, jadi dilengkapi dengan karet ya di sini ya, untuk menjaga agar kedap ya, selain kedap suara juga udara bisa kedap ya, tidak bocor ya, karena ini untuk efisiensi penghawaan ya, efisiensi air conditioning system gitu. Jadi ini karetnya ada di sekeliling ya, ada di sekeliling, nggak kelihatan mungkin, tapi ada ya. Tapi dia pakai juga ventilasi ya, kecil sini, ventilasi kaca. Ini geser, ini angin bisa keluar masuk, walaupun nggak besar, tapi ya cukup lah untuk jadi udara. Kalau mau besar ya buka aja jendelanya gitu ya. Nah ini masih ada mereknya, kelihatan nggak? YKK ya, YKK. Nah untuk yang pintu ini aluminium ini, jendela ini profilnya sudah ini ya, dari pabrikannya ya, udah fix ya. Jadi, seperti ini. Beda dengan kayu yang disesuaikan oleh tukang gitu ya. Ini udah bawaannya. Ini kuncinya, ini aja kuncinya. Nah kalau ini pintu kamar mandi ya, jadi mirip sekali dengan jendela ke arah balkon ya, cuman dia pakai kaca. Ini bukan kaca sebenarnya, ini lebih ke plastik ya, plastik. Jadi untuk melewatkan cahaya, tapi kalau lagi mandi nggak kelihatan ya. Sensor. Tit. Oke, sekian tur singkat hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa tanya langsung di grup WA dan lain-lain. Semoga mampu menambah perbendaharaan kalian ya tentang bagaimana solusi-solusi tentang sebuah pintu dan jendela, dan tentunya berkaitan juga dengan dinding ya, pilihan dinding agar tidak seperti itu aja ya, nggak seperti pada umumnya. Secara pribadi saya memang suka ya pintu geser ya, karena mau nggak mau dia akan menghemat banyak sekali tempat gitu. Bayangkan kalau semua pintu-pintu di ruangan ini adalah pintu bukan geser gitu, pastinya saya lebih butuh banyak ruangan untuk tutup pintunya gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di YouTube berikutnya.